Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Berkah 3 Menit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, dalam Islam ada qurratul ain atau penyejuk hati, penghibur jiwa atau permata hati, sesuatu yang didambakan oleh setiap insan di dunia, sesuatu yang diinginkan untuk memudahkan manusia selalu meraih kebahagiaan dalam hidup mereka. Tahukah kita, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dengan sifat-sifat kemahasempurnaannya, telah menjadikan sebab, telah menjadikan jalan yang sangat sesuai dengan kebutuhan hati manusia yang diciptakannya, agar mereka bisa merasakan sebab yang bisa menyejukkan hati yang menjadi penghibur bagi jiwanya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, maka dialah yang lebih tahu tentang cara membahagiakan diri kita lahir dan batin, dan dialah yang maha kuasa untuk menjadikan penghibur jiwa, penyejuk hati bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia maha luas, maha mengetahui. Quran Surat Al-Mulk ayat 14. Di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, paling tidak ada 3 gambaran tentang sebagaimana seorang hamba bisa meraih untuk mengusahakan bagi dirinya yang namanya kesejukan hati atau permata hati, yang dikenal dalam istilah syariat dengan qurratul ain, penyejuk mata yang kemudian turun ke hati. Yang pertama, kenikmatan surga. Tentu saja kenikmatan tertinggi di akhirat nanti itu adalah kenikmatan surga. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai balasan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Qurratul ain di sini adalah tentu puncak kebahagiaan, puncak dari semua keindahan yang akan dirasakan oleh penduduk surga di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita agar termasuk ke dalam golongan penghuni surga dengan taufik dan karunia-Nya. Maka dari itu, penduduk surga adalah orang yang paling sejuk hatinya, sehingga terpancar pada wajah mereka, terpancar keindahannya pada penampilan fisik mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Al-Muttaffifin ayat 24. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu, hari kiamat, dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Quran Surat Al-Insan ayat 11. Inilah qurratul ain yang tiada taranya, dan untuk inilah orang-orang yang beriman yang mengetahui, meyakini kenikmatan yang tiada bandingannya di dunia ini, berlomba-lomba untuk mendapatkan dan mengambil bagian yang besar dengan amal salih di dunia untuk meraih kenikmatan tersebut. Yang kedua, kenikmatan iman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah qurratul ain yang merupakan surga di dunia, penyejuk hati sekaligus merupakan surga di dunia, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan ketika berzikir, membaca Al-Quran, melaksanakan ketaatan padanya,
belajar agamanya, belajar tauhid, serta belajar iman. Inilah yang digambarkan dan disyaratkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan tentang sholat yang merupakan munajat seorang hamba dengan Rabb-Nya. Rasulullah SAW bersabda, "Dan telah dijadikan dalam sholat itu penyejuk mataku." Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai. Sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian berdiri dalam sholatnya, maka ia sedang bermunajat kepada Rabb-Nya. Hadis riwayat Bukhari nomor 405, Muslim nomor 551. Maka hendaknya kita melihat masing-masing dari sikap kita saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kesejukan hati yang sebenarnya, penghibur jiwa yang sesungguhnya, ibadah yang dilakukan dengan iman yang benar, ibadah yang dilakukan dengan pengetahuan tentang keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Inilah sebab yang menjadikan orang-orang yang beriman di dunia telah merasakan surga. Dengan itu mereka akan termotivasi untuk meraih surga di akhirat, karena gambarannya seperti yang ada di dunia. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan, sesungguhnya di dunia saat ini ada surga, taman kenikmatan, kebahagiaan hati, kesejukan jiwa. Barang siapa yang belum pernah masuk ke dalamnya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat kelak. Yang ketiga, kenikmatan keluarga yang taat agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman, yang mereka ungkapkan dalam doa permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Artinya, orang-orang yang beriman setelah dia merasakan kesejukan hati dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ingin kenikmatan yang hakiki. Ini berkurang akibat orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang dicintainya tidak mendukung kecintaannya tersebut. Maka mereka berusaha untuk mengajak keluarganya, mengajak anak dan istrinya untuk ikut kepada Islam, untuk meyakini akidah yang benar, belajar tauhid, belajar keimanan, semangat menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia akan sejuk hatinya, tenang jiwanya melihat anak dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang dengan ini mereka semakin menyempurnakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, "Ya Allah, aku mohon padamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu, amalan yang mengantarkanku menggapai cintamu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Inilah yang seharusnya kita minta. Inilah sebab yang menjadikan hati kita selalu sejuk, selalu dihiasi dengan hiasan keindahan. Rasulullah SAW mensifati iman yang sempurna sebagai hiasan dalam doa beliau, "Ya Allah, hiasilah hati kami dengan hiasan keimanan, dan aku mohon kepadamu ya Allah, kenikmatan yang tidak pernah putus, kenikmatan yang kekal abadi di akhirat nanti, dan penyejuk hati yang tidak pernah terputus." Hadis riwayat An-Nasai, Ahmad dan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu mendapatkan sebab-sebab yang memperbaiki diri kita, menjadikan sempurna kebahagiaan kita, menjadikan jiwa kita selalu tenang, bahagia dalam kehidupan di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih sempurna lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan karunia-Nya. Demikian video kali ini yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.